Portugisnya tinggal masuk, selesailah jatuh Malaka pada waktu itu. Setelah Wali Sembilan, perjuangannya terus berhadapan dengan VOC, tidak pernah berhenti. Dari mulai Raden Fatah Trenggono mengirimkan Maulana Syarif Hidayatullah ke Sunda Kelapa, hingga jatuhnya Portugis yang akan masuk ke Jakarta pada waktu itu, perang Sunda Kelapa dipimpin oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Maka mendapatkan kemenangan yang luar biasa, disebut Jayakarta, sekarang menjadi Jakarta. Jasa siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Coba belajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan tidak berhenti di zaman Sultan Agung. Bagaimana menyatukan Jawa dahulu, tundukkan Bupati Pesuruan, Surabaya, Madura supaya menjadi negara satu dahulu. Hebat sekali. Tapi Allah Ta'ala belum mengizinkan. Kanjeng Sultan Agung gagal 2 kali. Tapi api semangat mengobarkan perjuangan tidak pernah padam. Terus hingga perjalanan Jakarta, Betawi sampai ke Mataram, banyak prajuritnya yang meninggal di tengah di jalan. Maka di pinggir jalan Pantura ini khususnya Jalan Dandeles banyak makam-makam di pinggir jalan. Itu bekas-bekas prajurit Sultan Agung diantar. Yang di jalan kereta, jalan paksa, kerja paksa oleh Dandeles, juga banyak yang mati di pinggir jalan kereta. Sejarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah hebatnya. Terus berjuang sampai muncul Pangeran Diponegoro, Kiai Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, sampai muncul Kiai Hasan Maulani, terkenal Kiai Hasan Maulani Manado, padahal beliau orang Kuningan Lengkong. Beliau dibuang oleh Belanda di Manado, dikenal Kiai Hasan Maulani Manado. Kiai Rifai Pekalongan, dan banyak tokoh-tokoh lagi di Jawa Barat khususnya yang mengalami yang sama. Sehingga diteruskan perjuangan-perjuangan ini oleh para beliau-beliau, sehingga berkibarlah kembali 1945 sangsaka merah putih. Perjuangan siapa? Perjuangan para ulama. Muncul Hizbullah dan lahirlah TKR, lahirlah polisi dan lain sebagainya setelah 45. Tidak cukup, ternyata merdeka ini tidak mudah kayak membalikkan tangan. 47 muncul lagi. Belanda dibawa oleh sekutu. Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah diam. Dari sebelum 1945 sudah berani mengeluarkan resolusi jihad dalam melawan penjajah. Itu jasa Nahdlatul Ulama terutama. Selanjutnya sampai sekarang alhamdulillah, terkadang kita setakon dewek, kita tahun 1945 ningdi. Di mana kita ini? Belum lahir. 47 kita wis lahir. Alhamdulillah senajan masih bayi. 49, 51, 55 ada apa? Beli berdunding. Mungkin yang sepuh-sepuh hanya paling sedikit yang mengetahui pemilu pertama 55. 65 ada apa? Sejarah sekarang sudah banyak yang tidak mengetahui. Betul Pak Daramin, Pak Polsek, betul kan? Nah, 65 ada apa? Kita banyak yang tidak jumpai, anak-anak kita banyak yang tidak mengetahui. Ternyata memerdekakan dan membangun setelah kemerdekaan ternyata tidak mudah, sangat sulit. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Sudah andil sejauh mana? Kalau kita menjadi bangsa mengerti atas perjuangan, kesepuan para pendahulu, menjadi bangsa ini bangsa yang
kokoh, bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa. Karena suri toladan telah dicontohi oleh para pendahulu kita, khususnya Kanjeng Maulana Syarif Hidayatullah. Tidak percaya, tak tuduhaken. Coba di Jumat Kliwon ki. Makanya lamun kita ziarah nih Kanjeng Syarif Hidayatullah, isin dulu ya. Malu. Gimana malunya sebabnya? Kanjeng Syarif Hidayatullah meninggal sudah 440 tahun yang lalu, masih bisa mengajarkan tauhid, mengajak berzikir, bertasbih, membaca Quran. Ana beli sing ziarah ning Syarif Hidayatullah ning Lawang, supir inden ana beli lagu kon laka ning Syarif Hidayatullah, terus begadang mari begadang ana beli padang bulan padange koyorino ana beli sing ziarah laka. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal mukminin wal mukminat sapiturute ana maning sing nganggo salamullah ya sada minar rahman yang syagum, dodok bareng-bareng tahlil lalu dikri alam anahu la illallah. Lama laka kuburan ini apa tahlil siapa? Bertasbih, berselawat, membaca Quran dan sebagainya. Separuh non muslim sing liline dawangan sing cindek ya ana ning kono, sing model-model walhasil ziarah ning para wali aja deleng sing mambang ning banyue segara deleng segarane aman lamun deleng segarane. Macam-macam, ada yang caranya menurut keyakinan masing-masing, tidak ada menunjukkan pecah belah. Berarti Maulana Syarif Hidayatullah sudah meninggal dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Kita harus mempersatukan apa? Beda pilihan kiai karo kiai bisa, ustadz karo ustadz bisa, habib karo habib bisa, beda pilihan saja. Betul? Dongai sih persatuan, persatuan, ukhuwah watonnya, ukhuwah Islamiyah. Ngomong sih enak baik, kerah sih tetap baik, congkrah. Bagaimana masyarakat akan mendapatkan suri toladan contoh yang baik? Kita dituntut selaku ulama, selaku tokoh memberikan keteladanan sebagaimana Wali Sembilan. Dalam kubur masih bisa membawa menjadikan ekonomi kerakyatan. Coba ini Gunung Jati Langkah Syarif Hidayatullah upamanin ku anak pasaran rame kayak sekian beli laka. Coba pan manjing nih Syarif Hidayatullah, ya Allah toko semacam-macam wong dagangan kita mah tinggal deleng bae. Hebat Maulana Syarif Hidayatullah. Sebab Syarif Hidayatullah kono berdilah ekonomi kerakyatan. Wong mati be masih sempat membangun ekonomi kerakyatan, kerukunan. Kita sudah bisa apa? Malu mestinya selaku bangsa. Apakah begitu kita membalas perjuangan para ulama, para aulia, para sesepuh kita dan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, leluhur kita? Apakah begitu menjadi bangsa-bangsa yang rapuh? Jawab. Buktikan kalau tidak. Enak banget ngomong tidak. Monggo kecandak hoa ya kena maning. La ilaha illallah. Isin semestinya. Inilah pentingnya hol. Kalau ingin tahu harus diperingati apa maning tanajar babatan sumber kiai sing begini gini. Cuma sakingan be kami beli terawat. Tapi alhamdulillah kepada generasi muda tenajar maupun babatan mau menguak kembali mutiara-mutiara terpendam. Semoga hol kieu ge ajak kieu bae. Ari ngundang kiai ini masa bae masa bodoh. Tapi ayo dihidupkan kembali mutiara-mutiara terpendam supaya menyala dengan baik, karena ini kebanggaan kita. Setuju beli? Setuju. Sedurunge anane hal pengingian 3 hari sebelumnya diadakan bazar produksi kertas maya apa,
dari makan kuliner yang kecil sampai produksi apa. Ayo buka telung dina apa seminggu supaya ngundang Kertas Maya jadi kira meneng kita duwe produksi supaya kita warga Indonesia umumnya, warga Indramayu pada khususnya jadi barang Kertas Maya mempunyai kebanggaan. Produksi Kertas Maya beli ketinggalan dia mah pemasukan bae aja manduk-manduk bae butuh dibuktikan ini pemasukan lah, inilah hasilnya khol. Nah, tinggalan para beliau apa? Kita jaga baik-baik situsnya, jadikan contoh teladan untuk kita semua, untuk sebab membangun keimanan kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah ning Kanjeng Nabi, ya mahabbah ning Gusti Allah, ya kudu mahabbah ning Kanjeng. Mahabbah ning Kanjeng Nabi, ya kudu demening putra wayahe Kanjeng Nabi. Kudu demening para sahabat Kanjeng, kudu demening para ulama, para auliaipun Kanjeng, kudu demen kita antar umat al mukmin akhul mukmin al muslim akhul muslim ribut bae. Wis dudu zaman negara luar negeri wis bangun nuklir sekat pesawat sing mentok-mentok malah sing tuku wong Islam dewek kanggo ngantem wong Islam dewek. Aduh isin ndeleng kita sih. Perang Yaman bari Mekah blintong-tong mengko ning Baghdad ngono. Siji mengatasnamakan Islam dan sebagainya, antem-anteman dewek. Isin senjatai sing gawe siapa? Mereka durung pesawat-pesawatnya yang canggih-canggih ngetop-ngetop, belum ekonominya, belum pertaniannya, lalen sampai kita. Padahal negara kita subur, makmur, top luar biasa. Tapi karena tidak merasa mencintai, kurang memiliki, akhirnya paling mudah subur makmur sana nih, tapi melarat. Bisa melarat sih berpun ya iya. Ayam kulahirin di Indonesia, ngendok ini Indo, netesnya ini Indo, sing nguliharan wong dia ayam Bangkok. Beli sih dah. Isin beli kok, isin dirubah ayam Indo, mana mestinya ayam Bangkok baik. Untuk wajib kalau mau isi arane ayam Bangkok, jaluk warga negara nih kok. Yo coba kok, sing nandur nih kene, disiram nih kene, diperaksa jabu Indonesia, abot beli payung, kudu nyebut jabu Bangkok lah melarang. Durene motong, namun kegedean nganti motong-motong. Sing dijuren motong Bangkok padahal sing kene dewek karena tidak mempunyai handar beni, merasa memiliki kurang, akhirnya cenderung dengan nama lain. Sandal gawean Tegal lebih bagus, lamun beli ditulis made in Japan beli payung. Nasib karena memilikinya merasa handar beninya kurang. Coba kalau kita bangkit merasa memiliki handar beni, bukan kita melarang jual beli kepada orang lain, untungkanlah bangsa ini dahulu sebelum menguntungkan bangsa lain, biar bangsa kita kaya. Setuju beli? Ayam Bangkok, duren Bangkok, terus jambu Bangkok. Indonesia ini apa? Gula Jawa. Nasib nanti. Untung masih anak pisang Ambon, alhamdulillah. Gula Jawa, alhamdulillah. Mengkusing pantek aja sampai mampu Bangkok maning. Pilih arane ku jambu Indo, ayam Indo, kenen lamun bisa. Karena apa kalau begitu? Kita menunjukkan cinta Indonesia. Buktikan kalau kita bangsa yang mencintai bangsa dan negaranya. Kadar bobot seseorang dalam mencintai tanah airnya tergantung cintanya kepada bangsanya. Kalau cintanya kepada bangsanya melentur, maka cintanya kepada tanah airnya pun akan melentur. Sebaliknya,
Kalau cintanya kepada tanahnya melentur, juga cintanya kepada bangsanya akan melentur. Maka sabda Nabi benar. Insing urusan dunia, urusan agama baik. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, napa dawuh itu? Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung cintane bari kita. Jadi lamun cintane ning Kanjeng Nabi temenanan, imane but melentu luar biasa melumbu-lumbu. Tapi lamun cintane ning Kanjeng Nabi melorot ya jantakon. Imane melu melo. Bagi oknum-oknum manusia, sekali lagi, bagi oknum-oknum manusia, bagaimana cara menghancurkan umat Islam khususnya dan menghancurkan umat beragama pada umumnya. Lenturkan kepercayaannya kepada nabinya, lenturkan kepercayaannya kepada ulama dan para aulianya. Yang macam-macam ngomongnya macam-macam, supaya apa? Kita nganggep nih Kanjeng Nabi suwi-suwi, lah Kanjeng Nabi manusia biasa. Lamun Kanjeng Nabi manusia biasa, kasare ngomong raimu tidak apa. Kanjeng Nabi manusia terpilih, apa mangan jugut segape piringnya kudu sing bersih, beli piring sing kotor, apa maning tempatnya turune wahyu. Loh itulah digrogoti. Begitu pula caranya bagaimana kalau sudah digrogotin konan melentur, tidak berhasil, maka untuk cara menghancurkan Indonesia, menggoyahkan NKRI, di antaranya apa? Benturkan antar umat beragama. Itu cara menghancurkan Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang tegas. Buktikan kalau tidak. Siap. Jaga NKRI yang kuat. Ini kau narane tunjukkan bahwa kita bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Begitu juga orang yang akan menghancurkan bangsa. Beriman Indonesia bisa digawe kayak tumpeng, bisa dipecah belah. Garap, hantam terus pemerintahnya supaya masyarakat ini tidak percaya dengan pemerintahnya. Obok-obok terus, hoax terus. Siji ulamanya begitu juga, hantam juga, TNI-nya begitu, Polri-nya dihantam juga begitu. Supaya apa? Kita saling mencurigai. Kalau polisi ini mengendor kepercayaannya, kalau TNI ini mengendor kepercayaannya, kalau ulama-nya mengendor kepercayaannya. Makanya benteng yang kokoh di Indonesia diantaranya TNI, Polri, ulama, itu bagian ketahanan nasional. Makanya laman nasi gawe. Oh, supaya kita dalam TNI sisi oknum diorbitkan.